Selamat datang di channel YouTube ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan, secara khusus kepada dosen kami, Ibu Mufidah Nur Amalia, SPD MPD, pada pemaparan karya ilmiah mata kuliah Indonesia. Karya ini merupakan hasil penelitian dengan tujuan memberikan kontribusi positif dalam bidang e-commerce. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan latar belakang, metodologi yang digunakan, hasil yang diperoleh, serta implikasi dari penelitian ini. Semoga apa yang kami paparkan dapat memberikan wawasan tambahan dan setidaknya bisa saling berbagi pengetahuan. Hasil kesepakatan bersama, judul yang kami angkat adalah Analisis Faktor-faktor penentu keputusan pembelian konsumen pada platform e-commerce di Indonesia. Baik, terlebih dahulu perkenankanlah kami untuk mengenalkan diri. Kami merupakan grup 1, program studi bisnis manajemen dari BINUS University yang terdiri dari Angeli Julianti Azhar, Anissa Widayanti, Badilah Nahari, Marcella Salsabila, dan saya sendiri, Yuana Samri Samban. Baik, untuk presentasi lebih lanjut, saya persilahkan rekan Angeli untuk melanjutkan. Terima kasih Yuwana atas pengantarannya. Jadi seperti yang sudah rekan saya Yuwana jelaskan, perkembangan e-commerce di Indonesia memang tidak terlepas dari perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi digital. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, saya akan melanjutkan dengan penjelasan singkat mengenai abstrak dari penelitian kami. Seiring dengan perkembangan teknologi digital dan dampak yang dibawa oleh pandemi COVID-19, cara masyarakat dalam berbelanja mengalami perubahan yang cukup drastis. Jika sebelumnya konsumen lebih memilih berbelanja secara konvensional di toko-toko offline atau fisik, kini banyak orang yang mulai beralih belanja online melalui platform e-commerce. Perubahan perilaku ini didorong oleh berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh e-commerce, seperti akses yang cepat, pilihan produk yang beragam, dan pengalaman belanja yang lebih praktis. Dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada responden di 12 provinsi di Indonesia. Tujuan utama kami adalah untuk menemukan dan mengidentifikasi faktor-faktor penting yang menjadi pertimbangan konsumen dalam memilih berbelanja secara online. Dan dari hasil yang kami peroleh, ditemukan bahwa kecepatan dalam pengiriman barang menjadi pertimbangan yang masih paling dominan, diikuti dengan harga yang bersaing, serta kemudahan akses informasi produk. Temuan ini menunjukkan bahwa pengalaman belanja yang efisien dan informasi yang transparan sangat mempengaruhi keputusan konsumen ketika berbelanja di platform e-commerce. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor ini sangat penting bagi para pengelola e-commerce untuk bisa terus memenuhi kebutuhan konsumen dengan lebih baik. Setelah membahas secara singkat, hasil penelitian dalam abstrak penting untuk kita pahami terlebih dahulu ya, apa yang dimaksud dengan e-commerce. E-commerce atau perdagangan elektronik adalah aktivitas jual beli yang dilakukan melalui jaringan internet. Dalam praktiknya, e-commerce memberikan kemudahan bagi konsumen untuk mengakses produk dan layanan dari berbagai penjuru, kapanpun dan dimanapun mereka berada. Kemudahan ini menjadi salah satu daya tarik utama masyarakat yang mendorong perubahan besar dalam kebiasaan belanja masyarakat, terutama pada masa pandemi. Berdasarkan penelitian, ada beberapa faktor utama yang menjadi alasan konsumen memilih untuk berbelanja secara online. Di antaranya adalah kecepatan pengiriman, harga yang lebih kompetitif, dan kemudahan dalam mendapatkan informasi sebuah produk. Faktor-faktor ini telah menunjukkan pertumbuhan e-commerce dengan sangat pesat. Dan kita bisa ngelihat ya, berbagai platform di e-commerce ini makin populer banget di Indonesia. Seperti kita menyebutnya mungkin toko hijau, toko oren, Bukalapak, dan Lazada. Melalui latar belakang ini, kami kemudian mengumpulkan data lebih lanjut mengenai bagaimana platform e-commerce mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih tempat berbelanja, dan apa aja pertimbangan penting yang mereka buat. Dengan informasi ini, kita dapat memahami mengapa perkembangan e-commerce di Indonesia mengalami kenaikan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini.
Sekarang, mari kita lihat data yang mendukung hal ini lebih dalam. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari berbagai pusat data dan sistem informasi Kementerian Perdagangan Indonesia tahun 2024. Tampak jelas bahwa jumlah pengguna e-commerce terus mengalami peningkatan sejak tahun 2020. Pada tahun 2023 aja, terdapat lebih dari 58,63 juta pengguna aktif yang melakukan transaksi rutin melalui berbagai platform di e-commerce Indonesia. Angka ini cukup besar, dan ini menunjukkan bahwa konsumen semakin mengandalkan e-commerce untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dengan perkembangan infrastruktur digital dan meningkatnya kebutuhan masyarakat, tren ini diperkirakan akan terus bertambah di masa yang akan datang. Lalu, setelah memahami latar belakang dan pentingnya perkembangan e-commerce di Indonesia, langkah selanjutnya adalah menggali lebih dalam mengenai tujuan dari penelitian ini. Untuk penjelasan yang lebih detail mengenai tujuan penelitian ini, saya serahkan kepada rekan saya, Badila Nahari, untuk menjelaskan lebih lanjut. Silakan Badila. Baik, terima kasih Kak Anjeli. Sudah disampaikan juga latar belakang dari penelitian kami bahwa e-commerce itu ada beberapa, di mana tujuan penelitian kami itu untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi pembelian konsumen di platform e-commerce di Indonesia. Hal ini membantu dalam merancang strategi pemasarannya efektif, efisien, dan meningkatkan kepuasan pelanggan untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan apa ya itu? Ini dia, faktor-faktor apakah yang paling berpengaruh terhadap pembelian konsumen di platform e-commerce di Indonesia? Dalam metode penelitian ini, kami menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk dapat melihat secara aktual fenomena yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh dari responden. Responden ini kita melihat dari demografis respondennya, yaitu dari usia, jenis kelamin, kerjaan, serta domisili dari provinsinya. Dilanjut dari frekuensi penggunaan e-commerce, di mana para responden-responden ini biasanya seminggu sekali, ataupun ada juga yang sebulan lebih dari satu kali. Jumlah platform yang digunakan juga ada yang punya satu platform yang dijelaskan dari Kak Anjeli seperti toko hijau, toko oren, Bukalapak, dan lain. Ada juga yang lebih dari 3. Semuanya digunakan. Serta alasan menggunakan e-commerce, di mana dari harga, desain produk, promosi, kemudahan dalam menggali informasi, kualitas produk, kecepatan, dan kepraktisan, serta keamanan dan kepercayaan dari platform e-commerce tersebut. Dari 67 responden, ini kami mencoba melakukan survei di mana yang paling tertinggi dari alasan menggunakan e-commerce yaitu kecepatan dan kepraktisan. Nomor 2 yaitu harga, nomor 3 kemudahan informasi, dan keempat promosi. Dari keempat yang tertinggi ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Anissa Widayanti. Dengan Anissa, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Badilah. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian dari survei yang telah kami lakukan kepada 67 responden. Di sini kami memvisualisasikan hasil penelitian dengan grafik batang yang memperlihatkan faktor-faktor utama yang mempengaruhi keputusan pembelian. Lalu kami juga memberikan warna yang berbeda untuk setiap faktornya, seperti hijau untuk kecepatan dan kepraktisan, lalu biru untuk harga, kuning untuk kemudahan informasi, dan warna oranye untuk promosi. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih detailnya dari setiap poin faktornya. Untuk kecepatan dan kepraktisan, di sini kami mendapatkan hasil 82,1% atau 55 dari 67 responden yang memilih faktor kecepatan dan kepraktisan sebagai alasan utama dalam memilih platform e-commerce. Kecepatan dan kepraktisan dalam kaitannya dengan e-commerce merujuk pada durasi pengiriman produk dan kemudahan konsumen untuk bertransaksi. Dari hasil yang telah kami peroleh, dapat disimpulkan bahwa
konsumen cenderung memilih platform yang memberikan pengalaman berbelanja yang cepat dan mudah, termasuk dalam hal pembayaran, pengiriman, dan pencarian produk. Faktor selanjutnya yaitu ada harga. Untuk harga, kami mendapatkan 70,1%, yaitu 47 responden dan dari 67 yang memilih faktor harga dalam keputusan pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas konsumen memilih berbelanja di platform e-commerce karena mampu menyajikan alternatif harga yang lebih kompetitif. Harga ini sendiri memiliki definisi, yaitu didefinisikan sebagai total nilai yang ditukarkan oleh pembeli untuk mendapatkan keuntungan dari memiliki barang atau jasa. Lalu untuk faktor selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Kak Marcella, silakan. Terima kasih Kak Anissa. Melanjutkan dari Kak Anissa, untuk faktor selanjutnya adalah eh, kemudahan informasi. Jadi kemudahan dan informasi dalam pengambilan keputusan pembelian di e-commerce ini berarti konsumen memprioritaskan akses yang mudah terhadap informasi produk termasuk dari deskripsi produk, kemudian juga ulasan pelanggan, hingga detail pengiriman produk yang telah dibeli. Selanjutnya, untuk faktor terakhir ada faktor promosi. Faktor promosi di e-commerce pastinya juga sudah sering sekali kita lihat yang mana dapat berfungsi untuk menurunkan harga secara signifikan dibandingkan dengan harga pada di toko offline, sehingga tentunya hal ini dapat mendorong keputusan pembelian di e-commerce. Selanjutnya, berdasarkan dari rekan-rekan yang kita telah jelaskan, dapat disimpulkan penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor utama yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen di platform e-commerce adalah kecepatan dan kepraktisan, harga, kemudian kemudahan informasi, dan juga promosi. Penelitian yang menggunakan metode metode kuantitatif ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memilih kecepatan dan kepraktisan sebagai alasan utama dalam berbelanja e-commerce. Selain itu, harga yang kompetitif dan kemudian akses informasi juga menjadi pertimbangan bagi konsumen dalam memutuskan pembelian di e-commerce. Selanjutnya, berikut adalah beberapa referensi yang kami pakai dalam melakukan penelitian ini. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada Kayuana. Mohon maaf, Kayuana sedang masih di mute. Terima kasih rekan Marcella. Baik, dengan demikian perusahaan dapat menciptakan pengalaman berbelanja yang memuaskan dan membangun loyalitas konsumen yang kuat. Semoga hasil penelitian kami ini bermanfaat untuk pengembangan strategi pemasaran e-commerce di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya.